ibadah minggu yang kudus ini hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka melihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Tanggal 27 Juni 2021 terambil dari 1 Petrus 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Nats pembimbing terambil dari 1 Petrus 1 ayat 14 dan sampai dengan 15. Perikopnya tentang kekudusan dan kasih persaudaraan, ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Demikianlah nats pembimbing. Mari sama-sama kita berdoa masuk di dalam pengampunan dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami sudah menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Dan saat ini sebelum kami lebih lanjut masuk di dalam ibadah kami, terlebih dahulu kami mohon ampun atas salah dan dosa kami Bapa yang kami lakukan sepanjang minggu yang lalu sampai pada hari ini. Kami tidak hidup di dalam kekudusan, bahkan kasih persaudaraan yang Engkau ingin kami lakukan, acap kali kami lalai melakukan semuanya itu Bapak. Kami jatuh ke dalam dosa yang sama, tetapi hari ini kami kembali diingatkan bahwa
Kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Dan biarlah dari hati yang paling dalam kami datang menghadap-Mu, memohon pengampunan daripada Tuhan sendiri. Roh Kudus, perbaharuilah hidup kami sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah sebenarnya tadi kita nyanyikan nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ya. Berita anugerah kita terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 hingga 10 yang berbunyi demikian ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh kelas keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Maksudnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Demikianlah berita anugerah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian dari Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yeah.
Jauhkan puasa-puasa dari dalam ruang gereja kami ini, bahkan lebih daripada ruang hati kami, sehingga kami mampu benar-benar tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kebenaran firman Tuhan mau berbicara apa kepada kami semua. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya akan berbicara pada pagi hari ini
di dalam situasi kita yang juga kita mengerti saat ini bahwa seluruh warga Indonesia ya, khususnya DKI dan Jawa ya, yang pandemi COVID ini yang melonjak ya, maksudnya penderita-penderita atau orang-orang yang positif dengan COVID ini semakin meningkat ya. Saya ambil perikop di sini adalah bagaimana kita beriman di tengah-tengah situasi krisis. Ya, bagaimana saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, beriman di tengah situasi krisis saat ini. Dan kita boleh membaca, ini terambil dari 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat 16. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-7, kemudian seterusnya kita akan bergantian, dan ayat terakhir di ayat 16 ya. Perikopnya itu tentang Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap pulang pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di beberapa hari lagi, apabila seorang janda sedang memungut kayu api, dia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam negeri supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam pakaian dan sedikitnya dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan membuatnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam pakaian itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberinya di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam pakaian itu tidak habis, dan minyak dalam buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Biarlah firman Tuhan yang kita baca hari ini benar-benar menguatkan saudara dan saya ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, khususnya akhir-akhir ini. Ini berbicara tentang Elia dan janda di Sarfat ya. Kalau kita baca sebelumnya di sini, kalau kita baca nanti di situ ya, di ayat 16, Ahab menyembah Baal. Berarti kita melihat bahwa kehidupan raja pada saat itu juga tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti tadi lagu yang dinyanyikan, ampunilah aku Tuhan, ampunilah aku Tuhan, agar Tuhan selamatkan hidupku. Itu yang dinyanyikan dengan adik-adik mahasiswa yang wanita tadi ya. Ini juga berbicara sering kali di situasi krisis seperti ini sangat mempengaruhi iman kita. Kadang acap kali situasi ini menentukan bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan.
kok nggak berhenti-berhenti ya Tuhan? Masalah demi masalah belum selesai, kita baru menjalani atau baru merasakan kebebasan itu agak sedikit dilontarkan, ya kan? Dilonggarkan, maksud saya beberapa bulan yang lalu. Tetapi sekarang tiba-tiba keluar lagi peraturan yang lebih hebat lagi, ya kan? Bahkan kalau kita lihat, kita dengar virus COVID Delta ini, kalau ada orang yang terjangkiti, kita lewat aja begitu, katanya itu bisa menjangkiti kita. Tetapi hari ini mau berbicara kepada kita semua, bagaimana iman percaya kita. Kita lihat di sini, kalau janda Sarfat ini melihat secara kacamata dunia, itu kan yang dia bilang waktu diminta air minum, oh tolong ambilkan saya air minum, masih dia berikan, ya kan? Karena air tidak susah, kita putar keran juga itu di mana-mana keluar. Tapi ketika dia bilang, si Elia bilang, saya berikan juga saya sepotong roti, maka janda ini mulai mengeluarkan bahwa Nabi Elia, saya hanya punya tepung sedikit dan minyak juga sedikit, itu pun hanya untuk menghidupi saya dan anak perempuan saya. Itu kalau kita melihat dari apa? Kacamata dunia kita. Kita fokus, kita melihat masalah itu. Tetapi hari ini kita mau diingatkan, semua kita mau diingatkan bahwa apa, Tuhan itu Maha Kuasa, Dia yang memiliki kehidupan kita, Dia berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Kalaupun saat ini kita lihat pandemi tidak berakhir, malah makin lonjak, yang Tuhan mau lihat berikan kepada saudara dan saya, jangan melihat masalah pandemi itu sehingga mempengaruhi iman percaya kita, bahkan mungkin kita lari dari Tuhan. Kenapa tidak ada pertolongan Tuhan? Iya kan, seringkali kita seperti itu. Akhirnya apa? Suka-suka kita jalan, dibilang boleh, kita masih diizinkan beribadah, itu sudah puji syukur. Banyak gereja yang tidak lagi sempat untuk beribadah, mereka ibadah online. Tetapi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk apa? Mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan mahasiswa, bersama-sama dengan dosen, bersama-sama dengan jemaat yang ada di sini. Tetapi yang diminta apa? Taati peraturan, pakai masker, jaga jarak. Sehingga apa? Walaupun krisis itu ada, yang orang bilang kayak begitu, anak-anak Tuhan selalu berpikir yang positif. Krisis apapun yang terjadi, kita harus percaya bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita. Dan yang lebih daripada Tuhan itu mau kepada kita apa? Dia minta kita taat, kita setia di dalam percaya kita, iman percaya kita bahwa kita punya Tuhan. Orang lain boleh mengatakan ini krisis kayak begitu, ya, kita tidak boleh mengesampingkan krisis itu, memang ada. Tetapi yang diminta bagaimana kita menyikapi krisis ini. Seperti yang diminta kepada Elia, dia tahu Raja Ahab itu dosanya seperti apa, menyembah berhala. Bukan hanya raja tetapi istrinya juga, ya kan? Sehingga apa? Hukuman Tuhan tidak menantangkan bantuan apapun, sehingga mereka ada dalam situasi kelaparan. Tetapi lihat apa yang Tuhan lakukan terhadap Elia. Dia suruh berangkat ke sana, ke Sarfat, ya kan? Karena apa? Tuhan menyiapkan ada seorang janda. Bahkan sebelum itu kalau kita lihat, sebelum itu yang menyertai Elia apa? Burung pipit yang diberikan Tuhan untuk menyiapkan makanan. Itu juga buat saudara dan saya, ini pegangan yang luar biasa. Mungkin tidak bisa kita lihat burung pipit itu ada di dalam kehidupan kita, tetapi penyertaan Tuhan yang lain luar biasa ada di dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa ada di sini. Hari ini kita bisa bernapas dengan lega. Itu penyertaan Tuhan. Bukan hanya itu yang Tuhan bikin buat Elia. Dia bilang apa? Ada janda Sarfat yang akan memberi kamu makan. Itu yang diminta. Kita lihat janji Tuhan. Janjinya ya dan amin. Tidak pernah Tuhan itu tidak menepati janjinya. Jadi dalam keadaan apapun, ingat janji Tuhan.
Kalau Elia aja di Tuhan bisa pelihara, apalagi kita yang sudah ditebus dengan darahnya. Kita adalah biji mata Tuhan yang sangat berharga. Hanya yang diminta dari saudara dan saya, apa? Tingkatkan iman percaya kami. Jangan melihat ke belakang Tuhan, jangan berkeluh kesah kenapa kejadian ini menimpa lagi negara kita. Kenapa kejadian ini menimpa lagi anak-anak Tuhan yang engkau sendiri sudah tebus. Kita lihat penyertaan Tuhan kepada Nabi Elia, hambanya yang tetap setia berserah kepada dia. Ini yang mau saya ingatkan, di tengah masalah krisis apapun, banyak cara yang Tuhan pakai dengan kuasa dan kemuliaannya untuk menolong saudara dan saya. Banyak cara, hanya saja kita sering tidak melihat cara Tuhan bagi kita semua. Karena apa? Mata kita tertutup, lebih senang apa? Lebih senang lihat cerita-cerita di handphone kita. Buka, oh cerita ini apa, berita ini apa. Tetapi kita tidak setia membaca kebenaran firman Tuhan. Kita lebih senang orang bilang apa, oh hari ini siapa yang kena COVID, daerah mana lagi itu. Betul, itu boleh kita baca. Tetapi jangan setiap hari mata kita terjun pada gadget kita, disuruh lihat semua. Akhirnya apa? Mempengaruhi iman percaya kita. Kita bersungut-sungut, Tuhan di mana? Ini kok kayak begitu? Yang Tuhan tidak mau. Tetapi ini dia. Buka setiap hari cerita tentang firman Tuhan yang melengkapi perjalanan kehidupan saudara di sepanjang Tuhan izinkan. Saya kasih satu kesaksian hari ini dan benar-benar terjadi. Kalau orang bilang, oh benar, ICU penuh apa? Ya, makanya pemerintah bilang, ayo tingkatkan apa yang menjadi ketentuan pemerintah 5M. Di sini mencerminkan bahwa benar apa yang didengar-dengarkan bahwa Jakarta itu sudah full dengan orang-orang yang terkena COVID, bahkan ruang ICU, ambulans pun di rumah sakit itu tidak ada. Apakah kita tidak takut? Kita mau pergi jalan-jalan keluar sana. Pak Theo kemarin bilang di sini, kalau tidak perlu jangan keluar. Betul, kalau tidak perlu jangan keluar. Udah di rumah aja, belajar sama-sama di sini, makan sama-sama di sini. Apa yang sudah disiapkan, jangan pergi ke pengen bakso, lari ke sana beli bakso. Akhirnya dalam perjalanan itu kita apa? Tertular. Nah saudara, kalau sudah tertular ini, kalau tidak ada rumah sakit itu, Wisma Atlet di sana udah penuh kayak apa? Nggak ada lagi ruang-ruang yang bisa. Di rumah sakit kalau lihat ada itu beredar juga di rumah sakit umum daerah Bekasi. Orang sakit itu sampai di luar nunggu. Hari ini kenapa saya mau ambil? Saya mau bahas tentang bagaimana anak-anak Tuhan menghadapi situasi yang krisis ini. Satu, kita kembali setia. Karena kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Lihat apa yang dilakukan dengan Elia. Disuruh pergi, dia pergi. Bukan maksudnya di sini suruh pergi ke warung kita pergi, bukan. Elia disuruh berangkat ke Sarfat untuk melakukan karya kebesaran yang Tuhan sudah taruh di atas kehidupan, di atas pundak daripada Elia. Tetapi di sana Tuhan memperlengkapi, menjaga, mencukupkan kehidupan dia. Seperti juga saudara terpanggil di sini, sekolah di Stija ini, itu ada rencana Tuhan. Apa dia firman Tuhan? Sejak dalam kandunganmu, aku telah. Itu kemarin Ibu Pendeta Helen bilang, ya di sini. Sejak dalam kandungan loh. Bagaimana kita tahu kita ada umat pilihan? Dari dalam kandungan kita dia sudah tentukan. Hari ini saudara ditetapkan untuk apa? Belajar di Stija ini. Ada apa? Ada rencana yang indah. Kita adalah umat pilihan Tuhan, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopang saudara dan saya. Tetapi hari ini kita diingatkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memelihara dan menyertai kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan adalah benteng dan perlindungan kita. Jangan pernah lupakan itu. Tuhan adalah benteng dan tempat perlindungan kita. Kalau kita sudah mencari ilah-ilah lain, perlindungan kita sudah tidak ada. Tuhan akan biarkan, udah cari aja perlindungan sana sendiri. Sampai kamu ketemu
dan dengan mulut bibir kamu menyatakan, ya Tuhan, hanya Engkau tempat perlindunganku yang teduh. Itu yang Tuhan mau. Dan yang tadi pertama, kedua, yang ketiga yang Tuhan mau apa? Hiduplah dalam kerendahan hati. Kenapa saya terus membicarakan kerendahan hati? Karena ini yang Tuhan mau. Banyak anak Tuhan mentang-mentang bilang, oh saya sudah sekolah di teologi, udah pintar, hari-hari saya belajar Alkitab. Dosen-dosen akhirnya udah gampang. Dikasih tahu orang juga, gue kan lebih pintar dari lu. Gue sekolah teologi. Mungkin orang tua bilang apa, dosen bilang apa, lebih galak kalian. Tetapi hari ini, tundukkan hati kita di dalam kerendahan hati. Sehingga apa? Semua firman Tuhan yang kita baca mau mengubah kehidupan saudara dan saya. Kita mau mengubah hati kita. Tunduk pada apa? Kebenaran firman Tuhan. Satu. Kedua, tunduk pada apa? Semua dosen-dosen di tempat ini. Ingat, hormati Bapak Majelis Tinggi yang dengan susah payah terus ada menyertai Stija ini. Bahkan kita sudah menerima akreditasi ya, luar biasa. Emang kalian pikir ini dosen-dosen gak setengah mati? Setengah mati juga. Sudah setengah mati siapkan bahan kuliah, setiap setengah mati juga untuk menjaga kalian di sini. Yang dititipkan orang tua kalian di tempat ini. Ayo bersama-sama. Supaya apa? 3 nanti adik-adik. Kapan Pak mereka akan berangkat? 16 pengutusan. 16 pengutusan. 16 Juli Pak? Iya. Iya. 16 Juli pengutusan. Kalian bisa menjadi apa? Garam dan terang. Nama Tuhan dipermuliakan dan orang boleh melihat Stija ini. Dosen-dosen pengajaran di sini tidak ada yang sia-sia. Biarlah firman Tuhan kali ini membuka mata kita semua. Bagaimana kita menyikapi orang-orang beriman di dalam keadaan krisis. Krisis masalah boleh berjalan, boleh terus ada. Tetapi iman percaya kita tetap setia bahwa apa? Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah lari dari kita. Dia akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan di dalam kita melewati menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih hamba sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dari cerita janda Sarfat dan Nabi Elia, kami boleh menaruh satu benang merah bahwa kami tidak fokus pada masalah-masalah dunia ini, tetapi Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami fokus kepada janji-janji dan pemeliharaan Tuhan. Karena kami tidak pernah ditinggalkan, kami tidak pernah dibuat terlunta-lunta, karena kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk memelihara dan menyertai hidup kami dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk berkarya. Dan kami diajar untuk percaya bahwa Tuhan adalah benteng dan tempat perlindungan kami. Dan lebih daripada itu, biarlah Tuhan hidup kami Kau rubah, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kesombongan pribadi kami, kesombongan dengan apa yang ada pada kami. Tetapi Engkau mengajarkan kami agar hidup kami boleh Engkau ubah. Roh Kudus ubah hidup kami agar kami ada di dalam kerendahan hati, sehingga kami boleh melihat dengan iman percaya kacamata rohani kami melihat karya Tuhan penebus-Mu yang sudah sungguh-sungguh bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu terus ada menyertai kami. Amin. Dia peduli.
kepada Yesus segala beban hidup kami, karena kami tahu Engkau hanya sejauh doa. Ajar kami untuk terus berseru Tuhan. Dan lebih daripada itu Roh Kudus, mampukan kami untuk kami boleh mengerti bahwa Tuhan juga begitu mengerti kehidupan kami. Saat kekecewaan tak satu pun peduli, bahkan mungkin orang-orang yang dekat dengan kami meninggalkan kami. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau, kami punya Tuhan, kami punya satu-satunya sumber pertolongan itu yang selalu ada di dalam kehidupan kami, yang mengerti air mata kami, bahkan lebih itu sanggup memulihkan air mata dan kesedihan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah jelita kami dan doa kami ini Engkau dengar, dan belas kasihan Tuhan boleh turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami bawa di dalam doa khususnya untuk majelis tinggi daripada GKSI dan juga pimpinan daripada STI dan tempat di mana anak-anak kami melangsungkan pendidikan. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan Bapak Frans dan keluarga. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan terus ada menyertai keluarga ini Bapak, sehingga dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan dan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupannya, Dia selalu ada membimbing dan menyertai kami Tuhan, khususnya adik-adik mahasiswa di tempat ini. Dan biarlah Stija ini boleh tetap sukses di dalam bidang usaha pendidikan ini, untuk memberi jamuan, memberikan pendidikan bagi anak-anak mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta ini. Dimanapun Pak Frans berada, Tuhan jaga, Tuhan benar. Begitu pula dengan keluarganya. Biarlah keluarga ini boleh berkat dimanapun Tuhan berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk para dosen, tim pendidik yang kami tidak dapat sebutkan mereka satu persatu. Tetapi kami sangat percaya Tuhan menyertai mereka. Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka, sehingga dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan benar-benar boleh menjadi dosen yang baik dan benar untuk mendidik anak-anak kami. Pelihara keluarga mereka, dan kami percaya Tuhan akan berusaha memberkati semua. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk adik-adik mahasiswa dari tingkat 1 sampai tingkat akhir. Tuhan yang sertai mereka, berikan mereka tanggung jawab yang daripada Tuhan sendiri, sehingga dimanapun mereka Tuhan tempatkan untuk belajar dan nantinya akan diutus kemanapun mereka pergi, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai mereka. Dan biarlah tanggung jawab daripada Tuhan sendiri menyertai mereka, sehingga mereka bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi tugas mereka selama mereka menjadi mahasiswa di tempat ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari kuasa-kuasa wabah penyakit virus corona ini Bapak, sehingga mereka dengan sukacita yang daripada Tuhan, mereka boleh terus aman melakukan menjalankan pendidikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk seluruh pengurus daripada BPS GKSI. Engkau sendiri yang menyertai seluruh aktivitas mereka. Apapun langkah dan kerja program daripada BPS, Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah semua rencana ini, sehingga program-program dari BPS boleh dilaksanakan, boleh dijalankan dengan baik dan benar. Di tengah situasi pandemi saat ini, biarlah tangan Tuhan terus ada menyertai seluruh pengurus ketika mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan beri mereka kekuatan. Ketika mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka, karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Dan ketika kami mengalami kesulitan di dalam masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyatakan kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Begitu pula dengan BPW di seluruh Indonesia. Engkau tahu Tuhan apa yang mereka kerjakan, karena Engkau berkuasa atas hidup pelayanan mereka. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah aktivitas mereka. Jamah mereka Tuhan, cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka.
Ketika ada sahabat-sahabat sepelayanan kami yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena virus COVID-19, Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memulihkan semuanya itu, sehingga mereka kembali sehat. Dan dengan kuasa daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, mereka siap kembali untuk melayani di mana Tuhan izinkan mereka melayani. Terima kasih untuk semuanya, gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja GKSI dimanapun mereka berada. Begitu pula hamba-hamba Tuhan di segala pelosok Jakarta, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua. Tuhan menjamah mereka. Beri kami kekuatan yang senantiasa melayani Engkau dan melayani sesama. Bahkan mereka-mereka yang ada melayani di mimbar-mimbar Tuhan, tangan Tuhan memberi kekuatan dan menjaga mereka semua. Jauhkan dari segala mara bahaya dan apapun yang akan mengganggu pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan juga para menterinya. Biarlah tangan kasih dan pemeliharaan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan ada menyertai mereka, sehingga di dalam menjalankan roda pemerintahan NKRI ini, damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh turun di tengah-tengah kehidupan para petinggi-petinggi di negara kami, dan mereka boleh menjalankan negara roda pemerintahan ini dengan baik dan benar dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepekan mendatang. Biarlah Tuhan selalu memelihara kami, menjaga kami, mencukupkan segala keperluan itu. Dan terima kasih Bapak, kami minta Roh Kudus-Mu terus ada menopang, mengarahkan, bahkan membimbing hidup kami, agar kami sadar bahwa kami, Tuhan, sudah tebus dengan darah Tuhan. Tetapi di samping itu, sejalan dengan itu, Engkau juga meminta, bahkan memutuskan untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan izinkan kami ada untuk berkarya. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami percaya hanya Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami untuk kami sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.